Terus mana tuh? Apa ya shopping bolak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun masih lewat dunia maya. Saya harapkan kalian tetap semangat belajar. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini jadikan ilmu yang berkah, manfaat dunia akhiratnya. Ala kulli niyatin sunnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, tetap saya ingatkan di masa new normal kita jaga kesehatan ya, jaga kesehatan secara lahir dan batin. Secara lahirnya patuhi protokol kesehatan, sering mungkin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Dan untuk secara batinnya tentunya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Anak-anakku, untuk materi hari ini ya, kita akan belajar tentang pengurusan jenazah dan ziarah kubur ya. Karena apa? Karena setiap makhluk di dunia ini pada saatnya pasti akan mengalami kematian ya. Begitu pula manusia, bila ajalnya sudah tiba maka tak dapat ditunda lagi. Sebagaimana Quran surat Yunus ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang, maka tak dapat diundur atau didahulukan. Nah, sebelum seseorang meninggal dunia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang yang ada di sekelilingnya, terutama keluarganya ya. Yang pertama, jika ada orang yang sakit ketika sudah mau ajalnya, itu hendaklah yang sakit itu kepala berada di sebelah utara, kaki di sebelah kanan, badan dimiringkan kiblat, atau kepala di sebelah timur, diganjal dengan bantal ya, kaki di sebelah barat. Nah, kemudian yang kedua adalah hendaklah membimbing dengan kalimat tauhid ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, ia akan masuk surga. Itu adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Kemudian apabila telah nyata orang yang itu tersebut meninggal dunia, maka diusap mukanya ya, kemudian sambil mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditutup sekujur tubuhnya dengan kain yang panjang. Kemudian selanjutnya bagaimana ketika sudah meninggal, ketika orang ada mau takziah kepada keluarganya ya. Ini jangan lupa datang itu untuk menghibur dan mendoakan untuk jenazahnya ya, untuk menghibur orang yang sedang terkena musibah. Kemudian yang selanjutnya adalah dikenang kebaikan dari orang yang meninggal tersebut ya, yang dikenang itu kebaikan-kebaikannya, kemudian dikubur dalam kejelekan-kejelekan dari orang yang meninggal tersebut. Dan yang terakhir adalah kewajiban, ini kita akan melakukan belajar kewajiban seorang muslim terhadap jenazah muslim. Ya, kewajiban seorang muslim terhadap jenazah muslim itu adalah ada 4. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, menyolati, dan mengubur. Ini adalah kewajiban muslim terhadap jenazah muslim. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Nah, kalau ada jenazah laki-laki, maka itu dimandikan oleh laki-laki dan perempuan oleh perempuan. Ya. Kalau tidak ada sama sekali, kalau keluarga yang masih muhrim itu masih boleh. Tapi kalau yang tidak ada sama sekali keluarga, kemudian orang lain, maka jika jenazahnya laki-laki, kok nggak ada orang laki-laki yang memandikan, maka sebaiknya cukup ditayamumkan saja, ya. Begitu juga perempuan, ya. Ketika perempuan, ya,
tidak ada yang memandikan sama sekali, hanya adanya orang laki-laki dan tidak ada muhrim di situ yang memandikan orang lain semua, maka cukup ditayamumkan saja. Untuk lokasi pemandian hendaknya tertutup dan siapkan sebelum memandikan, siapkan dulu semua peralatan mandinya. Nah, alat mandinya apa saja? Alat-alat mandi yang diperlukan. Air yang cukup, sudah jelas ya, jangan sampai nanti di tengah-tengah kekurangan air. Nanti yang meninggal yang mencari air. Kemudian sabun sampo jika perlu. Kemudian handuk atau kain, kemudian kapur barus atau pewangi ya. Tempat duduk untuk memandikan jenazah. Jangan lupa membuat boleh dengan daun kelor juga ya, kadang ada yang menggunakan daun kelor. Kemudian membuat saluran pembuangan air bekas mandi dan disiapkan, jangan lupa sebelum memandikan kain kafan sudah disiapkan. Itu adalah alat-alat yang perlu disiapkan sebelum memandikan jenazah. Nah, bagaimana tata cara memandikan jenazah? Jika jenazahnya yang berpenyakit menular, hendaknya disiapkan tempat khusus agar tidak menulari yang masih hidup. Ya. Kalau kemudian selanjutnya setelah itu menekan bagian perut ya. Jenazah biar apa? Biar kotoran yang ada di dalam keluar. Jadi ditekan bagian perutnya biar kotoran yang ada di dalam bisa keluar. Kemudian jenazah dibersihkan dari segala macam najis. Jadi bersihkan dulu bagian-bagian yang terkena najis, dibersihkan dulu. Setelah semuanya dalam keadaan suci, bersih, mulai memandikan dari anggota tubuh yang paling kanan. Maaf, bukan paling kanan, anggota tubuh yang kanan ya. Dimulai disiram dari anggota tubuh yang kanan. Lakukan siraman dengan jumlah yang ganjil, berapapun yang penting jumlahnya ganjil. Dan air siraman yang terakhir dicampur dengan kapur barus. Itu cara memandikan jenazah. Kalau ya mohon maaf kalau kurang ini karena Batun juga terus terang belum pernah secara nyata memandikan, itu belum pernah ya. Baru hanya sekedar teori saja. Untuk selanjutnya, cara mengkafani jenazah. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Untuk memudahkan, kain kafan itu dipotong sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi kalau jenazahnya besar ya kain kafannya yang lebar yang sekiranya cukup. Jangan dipotong dulu sebelum diukur. Nanti kalau nggak cukup, jangan disambung-sambung ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan memotongnya. Kemudian kain direntangkan. Nah, kalau laki-laki itu 3 lembar yang dibutuhkan, kalau perempuan itu ada 5 lembar ya, 5 lembar. Nah, besok kalau sudah kita bisa bertatap muka ya, kita belajar tatap muka, mudah-mudahan kita besok bisa praktek ya, kita praktek bagaimana mengkafani jenazah. Kemudian setiap lubang yang ada ditutupi dengan kapas. Jadi ada hidung, mata, itu ditutup dengan kapas ya. Jangan besar-besar kapasnya ya, secukupnya saja. Kemudian menaburi kapur barus pada kain kafan atau jenazah. Memberi wangi-wangian kecuali jenazah yang sedang ihram, siapkan. Kemudian siapkan tali secukupnya. Biasanya ada 7 nggih, ada 7 ikatan. Kalau nggak salah ini Batun juga belum pernah mengkafani ini. Jadi kalau nggak salah itu ada 7 ikatannya. Baru secara teori aja. Ada yang bilang megang aja masih neletak gitu ya, karena belum. Mudah-mudahan ya. Kalau kita kembali lagi, lawung kita juga mau seperti itu. Kalau kita takut terus nanti siapa yang mau mengkafani saya? Nah, seharusnya mungkin berpikirnya seharusnya seperti itu ya. Jadi mindset kita dirubah. Kalau kita masih takut terus nanti mindsetnya dirubah. Lah kalau kita besok-besok juga harus dikafani, nanti nggak ada yang mau mengkafani kita kalau kita nggak mau mengkafani orang lain. Mungkin seperti itu ya mindsetnya. Mudah-mudahan nanti setelah ini belajar ini bersama kita jadi berani juga ya. Nah, itu tadi cara memandikan. Karena tadi kan ada 4 kewajiban: memandikan, mengkafani, menyolati. Batun dengan senyum-senyum menyampaikannya ya, biar nggak terasa takut. Ya, takutnya hilang ya. Kemudian menyolatkan jenazah. Bagaimana tata caranya? Menyolati jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu artinya apabila sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain kewajibannya gugur. Jadi kalau ada jenazah muslim,
belum ada yang menyolati di situ, maka semua yang ada di situ adalah dosa, karena itu wajib. Tapi ketika sudah ada yang menyolati, maka yang lain kewajibannya gugur. Nah, syarat sholat jenazah itu adalah pakaian ya, badan pakaian itu suci dari hadas maupun najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Nah, sholatnya itu dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Kemudian jenazah diletakkan di depan orang yang menyolati. Kalau jenazahnya tidak ada di hadapan orang yang menyolati, itu namanya adalah sholat ghaib ya. Kalau sholat ghaib itu jenazah sholat menyolati seorang muslim ya yang sudah meninggal dunia, tapi jenazahnya tidak ada di hadapan orang yang menyolati. Nah, rukun sholat jenazah itu yang pertama adalah niat. Kemudian berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, membaca doa untuk jenazah, dan membaca salam. Jadi kalau kalian mau sholat jenazah jangan membawa sajadah, nanti diketawain ya. Jadi karena apa? Nggak ada ruku, nggak ada sujud ya. Takbir 4 kali. Nah, tata cara menyolatkan jenazah itu yang pertama adalah ambil air wudhu sebelum sholat ya. Atur posisi jenazah membujur ke utara ya. Kemudian jenazah berada di depan orang yang menyolati. Mengatur shaf ya, imamnya mengatur shaf jamaah. Semakin banyak shafnya itu semakin baik ya. Jadi diatur shafnya. Makmum berdiri dekat di belakang imam, karena saya tadi sampaikan sholat jenazah itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, jadi jangan nggak pakai jarak. Mohon maaf kaget ya, ada mercon. Menguburkan jenazah. Sebelum saya lanjutkan ke menguburkan jenazah, kalau tadi niat sholat jenazah, kalian masih ingat niat sholat jenazah ya? Kalau jenazahnya laki-laki berarti usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala, atau ketika makmum berarti makmuman lillahi ta'ala, kalau imam berarti imaman lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya perempuan, hadzal mayyiti diganti hadhil mayyitati, berarti menjadi usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu ya, kamu takbir yang pertama ini adalah takbir yang disertai dengan niat. Di dalam hati kalian niat yang tadi saya sampaikan. Kemudian setelah takbir pertama kalian membaca surat Al-Fatihah sampai waladdallin. Amin. Kemudian takbir lagi setelah itu. Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa untuk jenazah. Nah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka dhamir hu-nya diganti ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, setelah itu takbir lagi, takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, kalian boleh langsung salam dan juga dianjurkan membaca doa untuk kaum muslim. Ini jadi bukan rukun, maka boleh dibaca, boleh tidak. Yang bunyinya Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Sama ketika jenazahnya perempuan, maka dhamir hu ini diganti ha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu salam kanan dan ke kiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sholat jenazah kan sudah pernah kita pelajari bersama di kelas 7. Di kelas 9 ini saya hanya mengingatkan karena sekarang kita sedang belajar tentang perawatan jenazah. Nah, kemudian tadi sudah kita sampaikan tata cara merawat jenazah. Sekarang adalah menyolati. Sekarang adalah yang terakhir, menguburkan.
memandikan, mengkafani, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Tata cara mengubur jenazah itu adalah yang pertama memasukkan jenazahnya ke dalam kubur. Ya. Di dalam liang lahat, jenazah dibaringkan miring ke kanan dan menghadap kiblat serta tangan bersedekap. Ya. Agar mudah tidak terguling, maka bagian depan dan belakang diganjal dengan tanah. Jadi ketika sudah dimiringkan, bagian depannya dan belakangnya diganjal. Nanti kalau nggak diganjal nanti terlentang lagi gitu loh. Jadi nggak miring lagi tapi terlentang lagi. Jadi biar tetap posisi dalam keadaan miring, maka diganjal depan dan belakangnya. Kemudian jangan lupa dilepas talinya ya. Nanti kalau nggak dilepas, katanya nyari tanahnya di kepal-kepal. Ini taruh di mana Bu Yamini? Tanahnya yang di kepal-kepal. Katanya tanahnya ada yang di kepal-kepal. Karena saya juga belum pernah melihat ini ditaruh di depan dan belakangnya jenazah itu tanahnya sampai di kepal-kepal ya. Kepal-kepal untuk mengganjal itu. Nah, kalau saya belum pernah melihat juga ini. Ya, kemudian selanjutnya dilepas talinya, jangan lupa ini. Ya, jangan sampai nggak dilepas talinya. Ya. Kemudian agar jenazah tidak langsung tertimbun tanah, maka di atasnya diberi sekat dan dengan papan kayu atau yang lain. Ya, itu cara mengubur jenazah. Kemudian hal-hal yang sunnah dalam menguburkan jenazah, berdoa ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Ya, doanya ada di dalam buku, nggih. Kalian bisa lihat ya. Ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur itu ada doanya. Bisa kalian buka nanti di buku kalian. Halamannya belum ketemu sama Bu Atun ya. Pokoknya dibuka aja, dipelajari bab di buku bahan ajar kelas 9. Kemudian meninggalkan beberapa sentimeter dari permukaan tanah. Meninggikan beberapa sentimeter dari permukaan tanah. Kemudian memberi tanda dengan batu atau tanaman di bagian kepala. Menaburkan kerikil di atas makam. Kemudian mendoakan jenazah setelah selesai dikubur. Besok mudah-mudahan kita bisa praktek nggih, walaupun di sini nanti kita bukan mengubur manusia prakteknya, tapi mengubur apalah nanti besok kita mencoba untuk praktek biar lebih jelas lagi. Semuanya itu memang perlu dipraktekkan. Jadi nanti kita praktek dari mulai memandikan, mengkafani, kemudian menyolati. Kalau menyolati sudah pernah nggih di kelas 7 kita praktek. Paling enggak yang 3 yang belum pernah kita praktekkan biar lebih jelas lagi. Larangan yang berkaitan dengan kubur itu adalah menembok ya. Kalau sudah itu dilarang tembok, kemudian duduk dan bermain di atas kubur ya. Membuat rumah di atas kuburan ya. Itu enggak boleh. Menjadikan kuburan sebagai masjid atau membongkar kuburan kecuali dalam keadaan terpaksa. Itu adalah tentang perawatan jenazah ya, yang ada 4 ya, kewajiban muslim terhadap jenazah muslim: memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengubur jenazah. Kita sudah belajar bersama tadi. Kemudian selanjutnya adalah tentang takziah. Takziah itu secara bahasa mempunyai arti memuliakan ya. Secara istilahnya adalah mengunjungi keluarga yang mendapatkan musibah kematian dengan tujuan untuk menghibur keluarga dan mendoakan jenazah. Itu adalah takziah. Larangan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan ketika bertakziah apa ya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang takziah? Itu yang pertama, memberi nasihat kepada keluarga yang mendapatkan musibah bahwa kita semua adalah milik Allah, maka kita harus merelakan apabila Allah telah mengambil kembali. Kemudian memberi nasihat pada keluarga yang ditinggalkan untuk sabar, tidak menggerutu, menahan diri dari perbuatan yang berlebihan ya. Kemudian membantu menyediakan makanan untuk anggota keluarga yang ditinggalkan karena sedang berduka, segera mengurus jenazahnya ya sesuai dengan syariat Islam. Itu tadi adalah tentang merawat jenazah dan takziah.
Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin hanya itu dulu ya. Kalau memang ada yang masih dibingungkan ya, saya sih berharap seperti itu. Kalian belum puas dengan apa yang sudah saya sampaikan, tapi memang kalian masih butuh keterangan lebih lanjut, masih belum puas dengan apa yang saya sampaikan, berarti kalian tanya. Nah, pertanyaannya boleh kalian tulis di buku, kita sampaikan ketika sudah ketemu nanti, atau boleh kalian WA-kan ke wali kelas kalian nanti biar diteruskan ke Bu Atun. Ini adalah untuk materi perawatan jenazah. Kalian untuk selanjutnya, tugas dari saya adalah silahkan kalian kerjakan ya. Halaman 116. Itu 116, kalian mencoba untuk kerjakan. Nanti kalau sudah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi secara tatap muka ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dunia akhiratnya. Allahumma amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.